Workers, welcome back di Kelas Cepat No Drama by Neil Zeforte. Ini adalah episode kedua kita dari bincang-bincang bareng sama Commercial Director dari salah satu perusahaan startup di Indonesia, yaitu adalah Bang Rizky Maulana. Buat teman-teman atau workers yang ketinggalan, sebelumnya Bang Rizky sudah menjelaskan mengenai tentang masa mudanya dan juga pastinya adalah hal-hal yang dilakukan secara produktif yang mempunyai impact luar biasa dari karirnya saat ini. Nah, buat teman-teman atau workers yang ketinggalan nih, lengkapnya bisa langsung aja cek di episode pertama YouTube akunnya Neil Zeforte. Oke teman-teman semua, di episode kali ini kita akan kulik banyak lagi tentang self-management dan juga developmentnya seorang commercial director dari satu perusahaan aplikasi startup terbesar di Indonesia. Halo Bang, kita ketemu lagi. Halo, lagi. yes. Baik Bang, kali ini saya mau tanya mengenai bagaimana Abang bisa manage yourself di dunia profesional. Tentunya mengenai time management, antara waktu dan hal lainnya, kemudian juga task management dan juga priority management. Melihat tadi Abang udah cerita kan bahwasannya sebenarnya waktu muda itu Abang banyak banget ngelakuin banyak hal, bahkan sampai sekarang ini. Ya. Salah satu prinsip yang gua masih terapkan sampai sekarang ya di keseharian itu jangan pakai otak kita buat mengingat segala sesuatu, tapi pakai otaknya untuk memproses segala sesuatu. Karena kita punya kapasitas. Kalau berusaha diingat semuanya, pasti ada yang lupa. Tapi kalau dipakai buat proses doang, less likely nggak akan lupa. Terus siapa yang disuruh nginget? Yang disuruh nginget adalah sistem. Makanya harus punya tools. Itu mungkin yang pertama tipsnya ya. Harus punya tools untuk mengingat, mengatur tugas-tugas kita. Yang kedua, harus disiplin dengan waktu. Hari gini tuh ada kalender. Di handphone kita masing-masing tuh ada aplikasi namanya kalender. Itu tuh bisa dipakai untuk mengatur sesuai dengan agenda kita hari itu ya. Biasanya kalau janjian sama orang harus dimasukin dalam kalender. Gua kalau nggak ada kalender kayaknya nggak bisa running my day to day. Terdengar mungkin jadi punya weakness point, tapi menurut gua nggak apa-apa lah. Kan less likely sistem itu akan down. Yang ketiga, mungkin harus punya kemampuan untuk skala prioritas. Jadi harus punya kemampuan untuk memilih mana tugas yang harus digeser ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Karena dinamika yang cepat ya di dunia industri, terutama tech bisnis sekarang itu kan cepat banget dan volumenya banyak, informasi yang masuk, tugas yang masuk banyak. Kalau tidak punya tools buat mengingat itu semua, nggak punya kedisiplinan dengan waktu dan kalender, dan nggak punya kemampuan untuk geser-geser dikit kiri kanan atas bawah, rasanya sulit ya untuk bisa punya volume aktivitas yang banyak. Baik. Nah Bang, seperti yang sering kita lihat juga nih sekarang kan orang-orang baru yang lebih fresh, yang lebih muda tuh pasti akan terus ada nih Bang. Nah kira-kira di sini bagaimana cara Abang buat improve dan juga develop diri Abang di kala persaingan ini? Mungkin yang pertama, karena banyak bekerja dengan teman-teman yang jauh lebih muda, untuk teman-teman yang seusia sama gue ya, tips pertama gue sih mungkin jangan so tua. Kita harus bisa blending dengan segala jenis usia, personality. Orang tuh beda-beda soalnya. Jadi salah satu cara untuk bisa adapt dengan baik itu menurut gue adalah harus bisa bekerja dengan berbagai tipe rekan kerja ya. Karakter, personality-nya, usianya itu jangan even dipikirin. Respect aja semua orang. Yang lebih tua lo hormatin, yang lebih muda lo sayangin gitu. Terus mungkin prinsip lainnya ya supaya tetap bisa catch up adalah memang harus punya mental kaizen kayaknya ya, atau always improving. Jadi never settle, kalau kata-kata ngetopnya ya, never settle. Lu harus selalu belajar untuk upgrading yourself. Salah satu quotes yang gue paling suka nih hari ini, yang gue selalu gaung-gaungkan di kepala gue sendiri adalah life doesn't give you what you want, it gives you what you deserve. Jadi kalau lu maunya segini, lu juga harus upgrade yourself untuk bisa sampai di level itu. Kalau lu nggak mau upgrade, ya jangan banyak mau. Mungkin pilihannya itu aja. Last but not least, I think yang diperluin adalah lu harus punya your why. Motivasi lu untuk melakukan segala sesuatu ini tuh apa? Karena kalau lu mau aiming high, pasti nggak mungkin aja itu akan mudah perjalanan.
Nggak ada kayaknya orang sukses dimanapun yang lu dengar ceritanya itu semua didapatkan dengan mudah. Kalaupun ada, semua udah masuk berita itu ternyata fraud. Yes. Jadi nggak ada tuh jalan pintas kayaknya. Pasti semua lewat proses yang tidak mudah. Dan kalau lu nggak punya why-nya, kayaknya akan sulit menjalankan hal-hal yang tidak mudah itu tadi. Jadi Kaizen, umur-umur tuh jangan dimasalahin, jangan so tua, respect yang lebih muda, yang lebih tua, sayangin yang lebih muda, and then find your why. Yeah. Wow, luar biasa sekali nih tips and triknya dari Bang Rizky nih ya Bang ya. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kan sudah ada di era harus kerja cepat tapi pasti, pokoknya cepet aja kan, tapi harus tetap ada nih hasilnya ya kan. Ya. Nah, tapi di sini bagaimana sih cara Abang buat nubuhin metode kerja ini? Yang pastinya langkah cepat no drama ya caranya. Iya, kayak di episode pertama gue pernah sampaikan ya, salah satu prinsip kerja yang gue jalanin itu, yang gue percaya adalah di zaman sekarang, yang cepat itu bisa ngalahin nama besar. Jadi untuk bisa cepat, salah satunya menurut gue ya, cara kerjanya harus pragmatis. Jadi nggak ribet dengan nggak overthinking, pragmatis aja. Permasalahannya apa, solusinya apa, dan kita bergerak dari situ. Dalam keseharian, makanya penting bagi organisasi manapun, pemimpin manapun untuk bisa clear dengan what-nya tuh apa. Nanti how-nya tuh lepasin ke masing-masing. Yang penting kita clear what-nya apa, terus kita track on weekly basis. At least dengan sendirinya menurut gue performa akan selalu maksimal sih. Oke, lalu Bang, how you maintain your working spirit? Yang pastinya kan pas kerja atau melakukan sesuatu ada burnout dan juga pastinya berdampak dengan kesehatan dan juga semangat kita buat kerja. Pasti kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya kan, lu mental health terganggu nih gitu ya. Gimana Abang ngatasinnya Bang? Kata-kata itu nggak ada di zaman gue dulu ya. Oh, iya. Healing itu nggak ada tuh dulu kata-kata itu. Mungkin gini ya, kita masing-masing dari kita itu harus menemukan cara recharge kita masing-masing dan itu mungkin berbeda. Makanya di usia tertentu bagi beberapa orang beribadah itu menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Karena terutama di kepercayaan yang gue percayai ya, ritualnya itu memberikan kita kemampuan untuk bisa stay centered. Karena stay centered itu salah satu yang diperluin. Nanti mungkin bisa googling deh, kata kuncinya stay centered ya, tetap ada di tengah. Itu adalah metodologi recharge yourself supaya lu tuh tetap bisa stabil gitu energinya setiap hari. Makanya kalau di religion yang ada kayak gini, pernah lihat nggak orang tuh kalau dia lagi meditasi tuh begini. Itu tuh maksudnya biar dia tetap ada di tengah gitu, stay center. Itu soalnya yang dibutuhkan menurut gue ya oleh kita supaya apapun masalah yang kita alamin, tantangan yang kita hadapin tuh kita bisa tetap pragmatis dan fokus sama solusi gitu. Jadi nggak ada drama-dramanya. Jadi bisa cepet kalau ada di tengah, center gitu, netral gitu. Lu nggak ekstrem kiri, nggak ekstrem kanan. Lu ada di netral gitu, di garis yang tengah. Jadi mesti cari caranya sih, metodologinya apa. Setiap orang beda-beda soalnya. Wow, luar biasa sekali nih Bang Rizky nih ngasih tahu kita nih tips and triknya nih ya Bang ya. Baik workers, tidak terasa nih kita udah ngobrol bareng banyak banget nih kalau kata anak zaman sekarang ya Bang ya. Dagingnya nih udah banyak banget nih di episode kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di episode ketiga ya workers. Jadi kita akan lebih mengulik lagi tentang Bang Rizky tentunya di lingkungan kantor dan juga sosialnya. Dan juga pasti nanti Bang Rizky bakal cerita sama kita untuk bagaimana caranya maintain pertemanan dan untuk impact ke jenjang karir selanjutnya. Penasaran kan? Workers semuanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Neil Zeforte episode Kelas Cepat No Drama.